Ini Lionel Messi. Foto ini diambil 8 tahun silam setelah final Piala Dunia 2014 edisi Brazil. Argentina keok dari Jerman dengan skor 1-0 setelah melewati babak extra time. Begitu peluit akhir dibunyikan, Jerman tumpah dalam kebahagiaan. Tapi enggak dengan Argentina. Raut lesu bercampur kecewa dan air mata jadi rupa Argentina yang muncul di Maracana. Sampai akhirnya seorang fotografer bernama Bao Tailiang mengabadikan momen yang kelak jadi salah satu yang ikonik di dunia olahraga. Ya, Messi tengah memandang trofi Piala Dunia. Hanya memandang. Argentina punya beberapa kota besar dan strategis. Ada Buenos Aires, Cordoba, sampai La Plata. Satu lagi yang enggak boleh luput, Rosario. Kota ini memegang peran penting dalam roda ekonomi Argentina sebagai eksportir komoditas macam besi hingga daging. Bicara soal Rosario adalah bicara kota yang sejarahnya beragam, naik turun dengan dinamika zaman. Kota ini jadi saksi berbagai peristiwa penting yang lekat dengan eksistensi Argentina. Pada 1812, bendera Argentina untuk pertama kalinya dikibarkan di wilayah ini, merespons Revolusi Mei atau Revolution de Mayo yang bergejolak 2 tahun sebelumnya. Kala itu, Argentina berupaya lepas dari cengkraman monarki Spanyol. Namun, periode 1800-an juga jadi masa kelam Rosario tatkala kota ini berkali-kali hancur lebur akibat perang sebelum akhirnya mulai kembali berbenah pada pertengahan abad ke-19. Perlahan, Rosario berkembang jadi kota industri yang maju sebab kehadiran pelabuhan utama yang menopang denyut ekonomi masyarakat dan negara. Di tengah perjalanan itu, kerikil atau mungkin batu besar menghadang Rosario. Pada 1969, Rosario memanas. Jalanan jadi saksi kemuakan mahasiswa dan buruh terhadap kepemimpinan rezim diktator Juan Carlos Onganía. Rosario seketika berubah bak medan perang. Aksi protes mahasiswa buruh direspons dengan beringas oleh militer. Gak sedikit yang terbunuh timah panas dan lainnya bernasib di penjara. Sejarah mencatat peristiwa ini dengan Rosariazo. Gak lama berselang, deretan protes tersebut yang dimulai dari mahasiswa di Cordoba berhasil melemahkan kekuasaan Onganía yang kemudian disusul penggulingan dirinya pada 1970. Nasib baik ternyata gak langsung hadir di realitas Rosario. Periode 1980-an ditandai dengan krisis ekonomi berujung ketidakstabilan dan kemiskinan akut. Namun, ada satu momen yang memicu bahagia. Argentina sukses menggondol trofi Piala Dunia 1986 di Meksiko. Keberhasilan itu kian terasa istimewa kala dalam perjalanannya Argentina yang dimotori Diego Maradona menyingkirkan Inggris dengan gol soloran yang brilian serta tangan Tuhan yang legendaris itu. Kemenangan di lapangan bola adalah pembalasan paling paripurna setelah sebelumnya Inggris merebut Kepulauan Falkland yang jadi pusat sengketa dengan Argentina. Perang Falkland, demikian orang menyebutnya, telah menewaskan ratusan serdadu Argentina. Kedua negara saling klaim dan merasa berhak atas kedaulatan kepulauan yang terletak di selatan Atlantik ini. Tepat pada masa inilah Jorge Messi dan Celia Cucitini, pasangan kelas pekerja yang hidup pas-pasan, melahirkan Lionel Messi pada 1987, setahun setelah Argentina juara Piala Dunia, dan 5 tahun setelah Inggris mengusir Argentina dari Falkland. Di luar rutinitas sehari-hari sebagai buruh pabrik, Jorge cinta betul sama sepak bola. Ia jadi pelatih klub lokal bernama Grandoli, dan di sini juga Messi kecil mulai bermain sepak bola. Bakat Messi melesat. Dari Grandoli, ia maju ke klub kebanggaan Rosario, Newell's Old Boys. Akan tetapi, ia punya satu masalah.
ada masalah hormon yang memengaruhi pertumbuhan tubuhnya. Di saat mata publik tertuju pada Messi kecil, tiba-tiba ia menghilang dari peredaran. Jorge mengajak Messi ke Catalunya tanpa sepengetahuan siapapun untuk menjalani trial. Hari itu, bakatnya memukau siapa saja dan pada akhirnya Charlie Rexach, direktur Barcelona, menandatangani kontrak untuknya yang ditulis lewat serbet. Messi pun bergabung dengan Barcelona dan kita semua tahu, setelahnya adalah sejarah. Ya, di Barcelona, Messi, anak kecil dari Rosario, menjelma jadi simbol kebesaran. Total 35 trofi ia hasilkan untuk Barcelona sejak pertama kali debut di tim utama pada 2003. Trofi juaranya merentang dari level lokal sampai internasional. Ini termasuk sextuple, 6 gelar dalam setahun kompetisi pada 2009 tatkala Barca dinahkodai Pep Guardiola. Raihan golnya juga mengesankan. Dalam 778 pertandingan yang ia lakoni untuk Barca, 672 gol ia sarangkan ke gawang lawan. Ini setara hampir 1 gol atau 0,86 lebih tepatnya di setiap pertandingan. Rekor terbaiknya terjadi pada musim 2011-2012 kala 73 gol ia buat sepanjang tahun, mengalahkan rekor Gerd Müller yang sudah bertahan sejak lama. Intinya, di Barca, Messi sudah mendapatkan semuanya. Trofi bergengsi, gelar pribadi berupa 7 Ballon d'Or yang belum dipecahkan oleh siapapun hingga kini, atau momen-momen gak terlupakan yang terekam dengan rapi di buku sejarah. Hal tersebut membuat Messi dicintai pendukung Barca dan masyarakat di Catalunya. Sayang, ketika bermain untuk timnas Argentina, situasinya jadi lebih rumit. Ya, Messi kerap jadi samsak kritik karena performanya. Ia dibilang setengah hati dan gak punya patriotisme kala bermain buat Argentina. Ketika publik dunia mengeluhkan namanya dan dibuat bengong dengan gocekannya, pendukung dan komentator di Argentina menyebutnya sebagai sebuah kegagalan. Trofi mayor yang baru ia bawa pulang hanyalah Copa America tahun lalu ketika kalahkan Brazil di Maracanã. Selain bawa pulang trofi, Messi juga sabet gelar pemain terbaik di turnamen. Sebelum trofi 2021 terjadi, Messi bergelut dengan ekspektasi tinggi dari pendukung Argentina yang mengharapkannya meraih trofi bergengsi, walaupun Messi sendiri telah memenangkan Piala Dunia U20 dan emas Olimpiade Beijing. Messi sebetulnya punya kesempatan yang lebar buat menuntaskan misi itu. 4 kali Argentina masuk final turnamen utama, tapi semuanya berujung kekalahan. Puncak dari kegundahan ini muncul pada 2016, kala ia memutuskan mengundurkan diri dari timnas setelah gagal di final Copa America. Gagal sebanyak 3 kali berturut sejak Maracanã 2014 nggak mampu ia tanggung, dan itu tersampaikan dengan jelas lewat air matanya yang mengucur deras. Kegagalan demi kegagalan di timnas membuatnya terus disandingkan dengan Maradona yang menjadi inspirasi terakhir Argentina dalam merengkuh Piala Dunia. Messi boleh saja menancapkan hegemoni di Barca dengan segudang gol dan trofi. Namun, selama nggak bisa juara Piala Dunia, ia hanya pemain yang radarnya di bawah Maradona. Pembelaan kepada Messi seketika mengalir, menyebut bahwa klaim kayak gitu enggak adil. Nah, soal ini, penulis bola Jonathan Wilson punya argumen menarik. Akar masalah ketidakpuasan publik Argentina ke Messi dapat dilacak lewat editorial yang diterbitkan majalah olahraga legendaris El Gráfico pada 1928. Kata editorial itu, jika kalian akan mendirikan patung pesepak bola Argentina, maka akan tergambarkan dengan sosok anak berambut hitam pekat, lusuh dihajar kerasnya kehidupan jalan, giginya rusak sebab makan roti sisa kemarin, dan bajunya compang-camping karena ia tak punya duit. Imajinasi itu lantas terekam kuat di tengah masyarakat dan termanifestasi melalui sosok Maradona. Sementara Messi, enggak. Kompleksnya relasi Argentina dengan Messi sebetulnya juga berakar dari kondisi sosial di dalam negeri itu sendiri.
Ini kata Graciela Mokovsky, jurnalis dan penulis yang biasa fokus pada isu politik dan budaya di Amerika Latin. Selama 1 abad, Argentina telah diperbudak oleh gagasan tentang keagungan mereka yang hilang. Perang, krisis ekonomi, rezim diktator, pelanggaran HAM, pembunuhan, hingga kemiskinan telah meminggirkan mereka dari kesempatan untuk jadi negara adidaya di dunia. Sejak saat itu, publik Argentina mencari keunggulannya dalam keberhasilan individu. Dan Messi dinilai nggak bisa mewujudkannya, terlebih saat Piala Dunia, satu momen penting untuk mereka dihelat. Ketika air mata Messi tumpah usai kalah pada 2016 silam, respons publik mulai berubah. Mereka ternyata nggak siap untuk melihat timnas bermain tanpa Messi, sosok yang mungkin dibenci, tapi juga dicintai di waktu bersamaan. Seluruh kota di Argentina seolah berteriak memanggil namanya. Dan Messi memang kembali membawa gairah baru yang kemudian menuntunnya pada trofi Copa America 2021. Saat peluit akhir dibunyikan, teman-teman satu timnya memeluk erat Messi dan berteriak lantang, "Kami melakukan ini untukmu." Saat ini usia Messi menginjak 35 tahun. Praktis, Piala Dunia Qatar adalah kesempatan terakhirnya mengingat pada edisi 2026 mendatang di kawasan Amerika Utara ia berumur 39 tahun dan kemungkinan telah pensiun dari timnas. Kehebatannya nggak akan memudar sekalipun ia gagal bawa pulang trofi ini ke Buenos Aires. Namun, jika berhasil menang, setidaknya ia dapat pensiun dengan tenang dan mungkin publik Argentina akan membuatkan patung khusus untuknya. Sebagai bentuk permintaan maaf karena selama ini enggak pernah percaya kepadanya.